Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Bu Guru akan membahas KD 4.11, yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Dalam menceritakan kembali teks atau cerita fabel yang telah didengar maupun dibaca, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan ya. Langkah-langkah menceritakan kembali teks fabel. Yang pertama, simak atau baca teks dengan seksama dari awal sampai akhir. Dihimbau untuk menyimak berurutan atau sampai selesai ya. Yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Ini akan membantu kalian dalam menceritakan kembali isi fabel tersebut. Saat menceritakan kembali isi fabel, si pencerita harus mengacu pada tema, tokoh, sifat tokoh, dan latar yang didengar atau dibaca tersebut. Yang ketiga, catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam contoh fabel secara garis besarnya. Yang keempat, ceritakan kembali isi fabel dengan kalimat kalian sendiri, namun harus sesuai dengan isi dan urutan fabel yang kalian dengar atau baca. Teks fabel yang diceritakan kembali tak harus meniru percakapan tokoh, sebatas yang kalian ingat atau secara garis besarnya saja. Tokoh dan latar cerita yang kalian ceritakan juga harus sama dengan tokoh dan latar cerita yang didengar atau dibaca. Kali ini, Pak Bu Guru akan menceritakan kembali gajah kecil yang keras kepala. Pada sebuah negeri yang jauh, hiduplah sebuah keluarga gajah di tengah hutan. Salah satu anggota keluarga adalah gajah kecil yang keras kepala. Suatu hari, keluarga gajah merencanakan untuk pergi berjalan-jalan. Namun, sang gajah kecil tak mau ikut bersamanya. Ia merasa bosan menjalani aktivitas yang sama setiap hari. Akhirnya, gajah kecil yang keras kepala ditinggal pergi oleh keluarga lainnya, dan sang gajah kecil bermain sendirian di hutan. Namun, sang gajah kecil merasa bosan dan pergi kemanapun yang ia suka. Di perjalanan, sang gajah kecil melihat seekor kijang, dan ia mencoba untuk menjadi seekor kijang dengan cara melompat-lompat. Namun, gajah kecil tersebut tak mampu mengikuti gerakan lincah kijang. Gajah kecil makin dalam memasuki hutan dan bertemu dengan sekumpulan kera yang bermain dengan senangnya. Gajah kecil pun terpengaruh dan ingin sekali menjadi seperti anggota kera. Ia ingin bermain dengan kera, namun sang kera bertingkah seakan mengganggu sang gajah. Beberapa kera mulai mengganggu dengan melompatinya, bergelantungan di telinga, dan di belalai. Dan ada juga yang melemparinya dengan kelapa. Sang gajah pun tak nyaman dan ia pun pergi meninggalkan sekelompok kera. Sang gajah pun tak nyaman dan ia pun pergi meninggalkan sekelompok kera tersebut. Gajah kecil bergerak lebih jauh masuk ke dalam hutan, dan kini ia bertemu dengan seekor tupai. Kembali, ia ingin menjadi seekor tupai yang dengan bebasnya masuk dan bergerak di antara perpohonan. Sang tupai dengan lincahnya memanjat dan memasuki liang pohon. Gajah kecil pun mencoba untuk memanjat pohon dan memasuki liang pohon tersebut. Tentu saja tubuhnya yang besar tak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh tupai. Gajah kecil sudah sedemikian jauh dari rumahnya dan ia melihat burung nuri yang terbang dengan indahnya. Tentu saja sang gajah kecil ingin mencoba seperti yang dilakukan oleh burung nuri itu dan meminta burung nuri untuk mengajarinya terbang. Akhirnya mereka pergi ke tebing dan mencoba untuk terbang, dan hasilnya sang gajah pun tak bisa terbang dan jatuh ke tepi danau. Untunglah ia selamat. Pada saat itu juga ada seekor anak burung yang terjatuh di danau. Induk burung berupaya meminta pertolongan dan dengan sigapnya sang gajah kecil pun masuk ke dalam danau dan mencari anak burung yang hilang tersebut. Sang induk bahagia karena anaknya yang ditemukan oleh sang gajah kecil.
dan induk burung pun berterima kasih terhadap sang gajah. Sang gajah merasa sangat bahagia karena kehadirannya ternyata berguna untuk hewan lain. Sang gajah pun menyesal akan sikap keras kepalanya dan ingin segera meminta maaf kepada keluarganya. Nah, mudah bukan? Sekarang cobalah ceritakan kembali sesuai dengan kehendak kalian. Dan ingat, ceritakanlah kembali dengan runtut ya. Selamat mencoba. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan, dan seringlah mencuci tangan. Terima kasih. Selamat belajar.